Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan kode cash saya. Nah, di kode cash ini saya tidak fokus utamanya adalah untuk membuat cash flow kita menjadi memiliki otomatisasi sehingga fitur-fitur cash flow itu dapat diakses ketika sudah ditambahkan otomatisasi atau sudah login ke dalam aplikasi. Nah, di sini yang pertama ada penambahan dari konteks. Di sini untuk supaya kita tidak mendekode JWT kita berulang kali. Jadinya dibuatlah konteks ini untuk memastikan apakah segmen sudah masuk atau si user sudah masuk atau belum. Nah, di sini untuk memastikannya itu ada metode is authenticated. Nah, di sini jika lupa uh, tidak sama dengan null, maka dia akan dengan true. Tapi sama dengan null, maka dia false. Nah, karena is authenticated itu untuk memastikan kita sudah makanya dipakai data tidak sama dengan atau ada sama dengan. Nah, lalu di sini ada attribute out user, informasi usernya. Terus ini untuk mendapatkan si usernya. Nah, terus ini set out loginnya itu nanti di set dengan si user, set out user. Nah, terus ada lagi web yang di sini ini untuk menambahkan contains sama interceptor untuk handling errornya nanti, kayak handling errornya. Nah, di out interceptor ini dia implementasi handler interceptor. Di sini langsung dipasang auto wipe yang langsung terpasang. Ya, produknya out context dilindungi. Terus itu token service sama user service-nya. Nah, di sini dia ini skip out untuk endpoint public, misalnya hal-hal yang dapat diakses secara umum yang tidak memerlukan autorisasi. Terus ini untuk mengambil hidup token dan nanti bertujuan untuk um, supaya kita tidak capek decode-nya, jadi disimpan nanti di authorization di fap.trace-nya. Terus ada validasi token yang dimana jika tokennya sama nol atau kosong maka ada dikasih error response yaitu dengan status code 401 dengan message token autentikasi tidak ditemukan. Terus validasi format token JWT uh, jika dia if jika tidak tervalidasi maka token autentikasinya tidak valid atau asal disalah satu notifikasi. Karena JWT itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada metadata atau payloadnya, terus ada body, ada signature-nya. Arti yang diperiksa itu keseluruhannya yang akan diperiksa. Terus ada extract user ID dari token. Ada jika user ID sama dengan 0, maka dia akan memberikan error respon yang status 401 dengan format token autentikasi tidak valid. Terus di sini dicari token di database-nya ini pengecekan error semua di interceptor-nya. Terus ada map data user. Kalau dia nggak ada, user tidak ditemukan. Kalau tokennya ah, udah nggak ada atau tidak berlaku lagi, maka token autentikasi sudah expired. Terus set user ke out context. Ini untuk men-set user ke out context supaya tidak capek-capek lagi. Terus yaitu ekstrak tokennya untuk bilir token nantinya di bilir token. Terus is public endpoint jika ini adalah untuk URL yang tidak memerlukan endpointnya yang tidak memerlukan autorisasi yaitu lokal 8080 host slash API slash out itu tidak memerlukan atau slash error juga tidak memerlukan autentikasi. Di sini error response-nya gimana? Ada status, ada fail, ada message, terus ada data yang juga mau. Terus nanti ada penambahan lagi di bagian entities-nya dulu. Ada entities user, ada entities user dengan JSON property order, ID, name, email, created at, updated at. Nah, di sini atributnya ada UID, ada atribut pada tabel itu, ada kolom ID, name, email, password, created at, updated at. UID ini untuk membuat ID atau user ID secara random sehingga dia menjadi unik, tidak ada
ID yang sama. Terus ini konstruktornya, uh, dia ada tiga. Yang pertama, kalau usernya belum di set atau belum gitu. Terus yang kedua, kalau string email, string password. Terus yang ketiga adalah string name, string email, string password. Terus ada dia terus sama setternya. Lalu lanjut ke cash flow. Di cash flow ada penambahan yang baru yaitu user ID. Nah, nanti kita bisa mendapatkan user ID-nya di konstruktornya ada user ID, terus di konstruktor berikutnya ini yang kurang tepat. Terus ada set untuk get user ID sama set user ID. Terus untuk out token juga ada. Kalau out tokens ini untuk tokens dari si user. Di sini ada kolom bernama out tokens dengan atribut ID, token, user ID, sama created out. Terus ada public out token. Di sinilah semua dideklarasikan struktur dari si data entitas out tokens. Terus itu pada user controller, controller dia terdapat ini untuk berhubungan dengan usernya nanti yang dimana bisa register, ada melakukan registrasi, di sini pengecekan dia kalau error, ada nama yang tidak valid, email tidak valid, password tidak valid. Nah, request ini kodenya 403. Terus itu ada apakah email sudah terdaftar? Kalau sudah terdaftar berarti dia statusnya fail untuk mendaftarkan yang baru karena sudah terdaftar. Di sini dia mendekode si token JWT apa mendekode passwordnya itu atau si uh, ya untuk si passwordnya. Terus created user itu user created user user service create user berdasarkan get user get name get email sama hash password. Tadi kalau kita lihat pada user constructor-nya ada tadi menerima tiga parameter itu ada si password itu untuk si passwordnya. Oke, terus ada kalau dia berhasil maka ada status sukses message yang berhasil melakukan pendaftaran ID-nya get user get ID ganti ID dengan ID user ID si ini. Terus itu melakukan login pengguna ada login nanti kalau dia hmm, emailnya salah maka data tidak valid, passwordnya salah juga data tidak valid by request, terus get user by email email atau password salah, if existing user sambungan nol atau dia uh, tidak ada dalam database maka dia akan mengembalikan fail status fail email atau password salah. Terus ini ada JWT token hapus token lama jika ada, ini untuk menghapus token lama jika ada. Terus ini untuk membuat token auto ini kalau dia gagal error dia create out tokennya jika nol, create out token jika dia gagal maka error kalau membuat token autentikasi. Terus ini untuk mendapatkan informasi pengguna dari si user, uh, dia mendapatkan uh, si usernya sama response entity-nya oke response. Terus nanti passwordnya disembunyikan tidak ditunjukkan karena set password sebenarnya nol. Terus ini mengubah informasi pengguna ini untuk mengupdate ini user dalam database. Ada juga mengubah password, uh, dan juga menghapus token lama setelah password diubah karena token lama itu berlaku untuk password yang belum diubah. Terus ada cache for repository, biasanya penambahannya semua cuman hanya user ID-nya saja karena nggak mungkin kita mendapat misalnya kita punya dua akun dalam database nggak mungkin semua uh, keyword semua cache flow dari semua akun didapatkan sehingga perlu tambahkan parameter user ID dan juga perlu diubah ini baru user ID order by server table. Terus ada out of repository-nya. Terus ini uh, untuk mencari user tokennya untuk mencari token si user. Terus ini uh, menghapus si user dengan user ID-nya. Misalnya user ID sekian kita pengen hapus. Nah, dihapuslah user ID-nya itu dicari dalam database. Nah,
Terus ada cash flow service. Cash flow service juga menambahkan user ID, rata-rata, dan authoring service. Oke. Terus ada cash flow controller. Di sini API cash flow. Nah, di sini kalau dicek dulu yang tidak valid. Terus saya ingin validasi autentikasi ini untuk memastikan apakah si pengguna sudah login atau belum. Kalau belum, dia tidak bisa mengakses fitur eh, penambahan to cash flow. Nah, begitu juga dengan yang lain, dia harus dipastikan dia sudah login atau belum. Kalau belum login, ya dia tidak bisa mengakses fiturnya. Nah, kalau untuk tesnya, semua sudah berjalan dengan apa yang saya buat, yang telah dibuat pada kode mainnya. Ini hanya untuk tes, men-tes kodenya. Apakah sudah ke brand semua, ke cover. Terus ini kalau dia ini untuk errornya, untuk suksesnya juga ada. Nah, untuk ini, terus tujuh X successful. Nah, nah, oke. Ini juga bagaimana semua user controller untuk user controller text-nya. Untuk cash flow controller text-nya juga ditambahkan apakah dia sudah login atau belum. Dan juga ini kita fungsi response entity. Berarti entitasnya yang merespons untuk fitur-fiturnya. Ah, nah, di sini dipastikan untuk dia dicek apakah sudah login atau belum. Ini tidak terautentikasi untuk menambahkan cash flow. Kalau dia belum terautentikasi, ya tinggal eh, harusnya dia status code yang error dan juga status dari bodinya juga fail. Nah, begitu juga dengan yang lain, cash flow test. Cash flow test juga begitu, user ID sangat penting karena ini menyangkut pada satu user saja, tidak untuk semua user. Kalau semua user, ya fiturnya jadi seperti tidak karena eksploitasi untuk isi dari si data-data user yang lain. Ya, nah, ini dapat kita lihat pada saya cek over atau kita dapat melakukan ini rangkaian clean install untuk memastikan bahwa dia sudah benar-benar 100% atau semuanya udah kena cover, tesnya juga udah 100% the coverage semuanya. Enak. Intinya memungkinkan build sukses. Nah, dan juga dengan CWT utilitasnya di sini kode bawaan yang diberikan oleh Bapak. Mana JWT itu salah satu metode untuk mengautorisasi kalau data sama memvalidasi bahwa data itu benar-benar aman. Mungkin itu ini berguna dalam bidang kayak secure itu untuk memastikan data itu uh, secure atau tervalidasi atau JWT bisa juga dibilang JSON Web Token. Begitu dia bilang. Oke, bisa successfully pada port 3579. Oke, oke. Resultnya yang berwarna hijau yang artinya uh, oke, kita cek dulu karena bisa saya tulis. Tetapi semua covernya belum. Semua price-nya belum cover.
Oke, oke. Nah, with sukses. Nah, artinya semua sudah kekok. Terus dapat juga kita melihat kepada apa yang sedang berkembang, bagaimana aplikasi ini bekerja. Nah, di sini ada base URL-nya dengan sebagai berikut, emailnya adalah sebagai berikut, dan passwordnya sebagai berikut. Nah, di sini kita register dulu dengan email adalah baik, emailnya ini adalah uh, dot des tanda ini telkom.org terus password 123 pakai nama. Nah, yang pertama saya kita lakukan adalah kita coba dulu fitur dari si Kudusnya. Uh, saya tambahkan hmm, ini untuk saja terus. Misalnya. Nah, coba kita akses dulu Postgres. Nah, kita coba akses dulu fiturnya Postgres. Apa yang terjadi? Ya, fail, token autentikasi sudah expired. Itu kita tidak bisa untuk mengakses fiturnya. Tapi kalau kita coba untuk register, oke, kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Kita coba dulu, tetap fail karena kita belum login. Nah, coba kita login. Oke, loginnya berhasil. Ini autorisasi token kita. Kalau kita tidak perlu autorisasi token, karena ini sudah ada di bilang tokennya nanti token. Nah, coba kita akses Postgres. Nah, sukses berhasil menambahkan data. Oke, get all cash flow. Oke, sukses berhasil sesuai teman pribadi alat elektronik. Oke, coba ini. Oke, berhasil tabungan pribadi. Lalu coba kita lakukan coba untuk uh, get cash flow by ID. Oke, ini berhasil. Coba labelsnya, harusnya labelnya alat elektronik. Oke, kan? Kita coba. Ah, di sini cash flow by ID. Ini bad request, ya. Pasti ada yang salah dari sini. Cash flow ID. Ya, berarti ada yang salah di sini. Coba kita delete. Sukses berhasil menghapus data. Ya, berarti kalau kita get all cash flow sukses, berarti udah nggak ada lagi data yang sudah kita pakai tadi. Untuk get all cash flow by ID, get autorisasi token, cash flow ID. Oke. Nah, untuk yang ini kita belum cash karena cash flow ID pasti ada yang salah dalam endpoint-nya atau ya itu pasti dalam endpoint. Nah, tapi coba dulu kita untuk si user belum user karena get me inilah user Abdullah Ubed. Coba kita update menjadi Abdullah Ubed update terus get me. Oke, Abdullah Ubed update password. Oke, sukses password berhasil diupdate. Nah, kita bisa lagi get me token autentikasi sudah expired karena kita sudah mengganti apa password kita. Jadi tidak ada lagi. Coba kalau kita pengguna sudah terdaftar, kita login, ya login berhasil. Coba lagi kita get harusnya berhasil. Ya, Abdullah buat update. Nah, sekian presentasi kode dari saya. Terima kasih.